menurut aku kan emang kalau emang kita pengen maju dalam perfilman sini Indonesia ya kita harus sama-sama diskusi. I see. Harus. Ya walaupun pada akhir beberapa orang merasa kayak aduh ini aku diserang. Ya mungkin tapi ya harus ada a safe place untuk diskusi. Makanya aku suka kayak gini. Untuk ngobrol, ketemu orang. Karena kalau nggak ada diskusi kayak kalau aku ngerasa sama director, oh aku simpen sendiri aja, produknya mungkin nggak bakal memuaskan aku atau memuaskan penonton karena ada yang nggak disampaikan. Setidaknya aku sampaikan, kita omongin, kalau ternyata nggak serak ya udah gitu. Audio on, camera and action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Bersinema Podcast. Kali ini Dias Danar bersinema bareng sama Brian Domani. Wih, gila penontonnya baik banget sih. Biasa menonton bayaran ya. Yes, bagus. Dibayar gak kalian? Ya ini tuh bosnya ngomong dibayar dong. Ya. Yang bayar masih dia. Ya karena di sini juga hostnya juga belum dibayar. Aman-aman ini kan semua. Adalah podcast UMKM. Wah, gak apa-apa. Yang penting insya Allah kedepannya ntar banyak sponsor sini ntar gelas, ntar di sini ntar adlibs tiba-tiba. Weh, pokoknya ini udah buat tempat produk ini placement di sini udah kita siapin. Jadi sponsor semua yang lagi nontonin sekarang jangan lupa kontak nomor di bawah sini. Terima kasih semua, gue balik duluan. Jangan dulu. Brando Mani, thank you lo udah mensupport Bersinema Podcast hadir. Kalau bukan Bang Dias sih ya minta kayak aku gak bakal datang sih. Ya bener lu Brando. Garis merah perfilman Indonesia di semua acara premier, di semua film tuh sampai ngomong kayak film tuh mungkin kemungkinan besar gak laku kalau bukan MC-nya Dias, Bang Dias. Jadi harus dia. Ya ini nih mitos tuh karena kebetulan aja film-film yang alhamdulillah laris pas gue yang MC. Gitu Pak. Kan film-film Bapak juga saya yang MC. Dari zaman Bumi Manusia. Iya. Sin juga nggak? Sin iya. Sin. Kalau sama Duren 3 kan saya udah panggilan tim. Iya. Sama kemarin 172 juga. 172. Iya. 3,5 juta ya film. 3,1. 3,1 juta ya, luar biasa ya. Film sinemaku juga hampir semua kamu. Semua. Iya, go. Dari awal, dari Kukira Kau Rumah Sinemaku sampai Temurun kita ketemu. Habis itu yang terakhir nih PMR. Iya, sampai next kemarin. Bang Dias tuh ada fansnya sendiri. Gak ada. Dias Lovers. Nah, gue salah satunya. Gak ada. Setiap kali track panggung gue yang track Bang Dias gue gitu. Gak ada. Iya benar. Kalau di gala premier Brian lagi datang sebagai tamu dan nonton, gue nge-MC yang teriakin nama gue tuh ada dua. Satu lo, dua Martino Leo. Iya. Love that guy juga. Gitu. Love you Dias. Tapi sehat deh Brian deh. Alhamdulillah sehat. Sehat alhamdulillah. Semua di sini sehat? Sehat alhamdulillah. Menariknya kalau sama Brian di sini emang kita kenal tuh sebenarnya cukup lama dari Bumi Manusia. 2017 tuh. 18 ya. 18. Yeah. Tapi belum sempet intens ngobrol pada saat di Bumi Manusia. Soalnya pas Bumi Manusia saya juga masih baru, masih kayak oke, ini ternyata perfilman seperti ini, ada press con dan lain-lain yang dimana ini aku ngobrol sama siapa? Jujur nih. Ini aku baru ngobrol di sini. Bumi Manusia. Saking rame dan aku bingung ya. Aku ada sempet momen di toilet epicentrum itu aku nguncin diri. Oh iya. Selama 10 menit. Pas gala premier ya? Yes, karena aku nggak tahu aku harus ngapain. Bener-bener aku bingung, semua tuh rame di mana ngobrol. Iya. Lain-lain. Dan itu rame banget kan. Soalnya bukan satu film doang. Bener, dua. Dan itu semua everyone asking dan lain-lain. Aku ke toilet yang di belakang tuh yang di lounge. Kuncin. Bengong aja. Emang Bumi Manusia titik awal lo masuk itu industri film? Bukan. Enggak dong. My first real movie lah. Sebelum itu? Belum ada, baru kayak ya kelas orang dulu aku nggak setuju bilangnya tapi dulu orang bilangnya FTV Plus kayak gitu yang syutingnya cuman 12 hari 10 hari yang syutingnya ya Allah. Tapi aku tetap bersyukur buat itu. Tapi ya itu pertama kali aku syuting yang reading 2 bulan. Di treatment emang beneran film gitu. Yalah, buku segede IP Bumi Manusia datang ke set kayak ini set film gitu. Ya gamplong tuh ya. Iya gamplong, ada pasang lampu moonlight tuh segede nggak tahu kayak lapangan futsal dipasang gitu pakai crane. Itu kayak ini ya. Makanya showbiznya industri itu pada saat Bumi Manusia lu rasakan. Baru ngerasain dan I was overwhelmed sedikit. I was like, wow, what's happening?
gitu. Tiba-tiba center of attention ke kalian nih, ke para pemain ya. Ya lumayan. Soalnya kan banyak pertanyaan baru. Dan kan tahu sendiri, itu kan bumi manusia baik kritikus dan baik sinetfil banyak sangat banget. detail ya. Ya. Terus pertanyaan buat karakter aku yang Panji Darman itu kayak gimana ini segala, aku kayak ya tolong. Tapi soalnya semua fokus ya pada itu ngejagain Mawar sama Iqbal juga, jadi aku kayak agak bingung mau kemana gitu. Tapi gimana lo handle-nya pada saat itu, Brian? Ya rasa itu ngurus 10 menit dalam toilet bentar, tarik nafas, kayak sempat ada ngerasa kayak aduh aku ngerasa kayak aku tuh nggak pantas di sini, sempat ada momen sedikit. Iya ya awal gitu, tapi habis itu lihat ke kaca bentar terus kayak kamu dipilih ada alasannya. Jadi kayak udah apapun alasan walaupun kamu belum tahu, jalanin aja, nikmatin aja, karena ini kan nggak kita pengen selamanya tapi kita nggak pernah tahu selama apa. Iya betul. Jadi enjoy it aja gitu. Makanya kayak oke, keluar enjoy, senyum. Ditanya kalau aku nggak tahu, maaf aku nggak tahu, tapi aku bakal cari tahu kayak gitu. Tapi lu emang di belakang layar personal lu tuh, ini biar teman-teman bisa yang nonton kita ini ya, lu sana sini itu atau emang lu kalau lu kesebutuhnya aja? Sebenarnya tuh jujur aku honest aja, aku kurang suka Premiere. Oke. Aku maksudnya kurang suka tuh karena itu lumayan draining. Secara aku yang emang kerjaanku lebih suka di rumah dan lain-lain. Tapi I do it because I know it's part of work, dan aku suka ketemu orang-orang baru. Tapi maksimal cuma 2-3 jam doang. Habis itu baterai lu habis ya? Habis betul habis. Soalnya kan ketemu ini topiknya beda, ketemu ini topiknya beda, ketemu ini topiknya beda, kenalan sama orang baru ini, kenalan sama orang baru itu. Itu pusing. Malah menurut aku lebih capek ke Premiere yang bukan aku dibanding Premiere aku. Kalau Premiere aku kan biasanya ada jadwalnya. Ada jadwalnya. Kayak ini kita ini habis ini kamu lari ke sini, ntar pertanyaan ini aman. Iya. Jadi bisa mempersiapkan diri sehari 2 hari sebelumnya. Tapi kalau bukan Premiere aku, tahu sendiri kan Premiere itu ramai banget kan. Dan saatnya orang mingle di situ. Mingle seminggu-minggunya. Dan I love meeting new people. Tapi kalau dalam satu hari ketemu 30 orang baru, itu kadang-kadang tahu sendiri lah kayak. Dan kadang-kadang mood kita mungkin lagi nggak benar juga, tapi kita harus tetap senyum karena emang it's a part of the job. Aku bersyukur banget, tapi emang ya itu sih yang kadang-kadang buat aku agak draining. Karena industri tuh di situ bergeraknya. Salah satunya di Galau Premier. Kalau nggak ada itu nggak mungkin kita ada hari ini. Iya benar, karena ketemuan ngobrol tuh kalau pemain itu sebagai pemain pada saat Galau Premier ngobrol dikit tapi saat sama-sama jadi tamu, misalnya gue MC ada selahnya dia jadi tamu aja, di situ bisa ngobrol lebih banyak. Dan di situ tahu orang review asli tentang film ya. Ryan itu setiap film yang gue MC-in, kalau film media dia pasti langsung nyamperin gue pertama. Habis MC Presko nih, karena orang yang pertama ditemuin setelah itu penontonnya media adalah ke gue kan, karena sebelum ketemu teman-teman lain ya. Jujur sama gue gimana. Walaupun aku tahu berapa kali dia coba sugar coating, tapi dia udah tahu kalau gue ada agak sugar coating. Oke, nggak apa-apa. Tapi dia setidaknya Bang Dias tuh nggak ngomong bagus atau jelek. Enggak, gue gak berani. Ngomong bagus pun gak berani. Maksudnya kayak aku suka karena ini. Jadi dia ngasih alasan sangat diplomatis. Tiba-tiba bakal jadi diplomat, gak tahu ya. Karena gue pasti gak mungkin menilai bagus apa jelek. Karena kan gue bekerja di industrinya sebagai MC kan. Betul. Kalau gue nilai bagus atau jelek itu mematikan kerjaan gue. Sama sebenarnya namanya juga art ya, karya yang dimana bagus atau jelek tuh relatif. Setelah aku jalan lama di dunia ini, aku sadar cocok atau nggak cocok aja sih. Masalah cocok nggak cocok ya. Berarti masalah selera, bukan masalah bagus nggak bagus. Iya, makanya pada akhirnya kalau sekarang semua orang nanya aku, kayak contoh film-film luar, let's say, aku suka banget We Live in Time. Slow paced movie, slice of life aku suka. Tapi banyak orang nggak suka juga. Dan dimana ya cocok nggak cocok aja. Dan itu sama juga sama film Indonesia. Dan tergantung juga mood kamu gimana pas nonton film itu. Itu ngefek banget loh. Efek banget. Kamu ada masalah di rumah, nonton film yang yang coba membuat kamu ketawa, kadang-kadang bisa bantu, kadang-kadang enggak gitu. Emang iya makanya sebenarnya jelek atau enggak jelek tuh di momen apa lo lagi menontonnya, lo mengalami itu lagi di momen apa. Menurut aku ya, dari pengalaman aku gitu. Ini kan tempatnya sharing, justru sudut pandang ini yang kita pengen tempat tahu. Sharing tapi kan bakal dilemparkan netizen ya. Tapi makanya soal balik itu menurut aku. Tapi gini, gue pengen tanya, saat pertama kali lo dapet di Galau Premier Bumi Manusia, lo merasa sampai mengurung di toilet kurang lebih 10 menit gitu ya.
dan lo ngerasa kayaknya gue nggak di industri ini nih. Apa yang bikin lo yakin kayak oke, ternyata ini industri yang lo enjoy sekarang gitu? Orang-orang yang aku cinta. Contohnya gimana maksudnya? Mama, papa, Megan, Mawar juga. Itu yang melihat mereka bangga sama aku itu udah kayak wow gitu. Ya. Dan mendengar kata-kata, aku tahu ini kata-kata mungkin jarang orang bisa dengar dari seorang bapak apalagi. Tapi papaku datang, I'm so proud of you. Merinding gue. Itu mendengar itu dari papa sendiri tuh kayak, kan papa buat cowok tuh kan hero kita ya. Iya, Terus dia bangga sama kita. Itu kayak, oh artinya apa yang aku lakuin tuh hal yang baru, bagus itu. Itu di bumi manusia bokap ngomong. Itu mulai, dan dia nggak bilang itu. Dia, gue jadi ini. Papa tuh tipe orang yang gak pernah malu untuk ngungkapin perasaannya. Kayak pas aku keluarin lagu single sendiri gitu yang bersama gitu, dia yang mainin terus. Dia bisa bener-bener pakai sigarnya dia dengerin di kolam sampai kayak buat video. Gila, I love this song. Padahal lagunya cheesy mampus. tapi ini cara apresiasi bokap ke lu. Dan bukan hanya ke aku, ke Megan juga. Kayak kemarin, kayak kan aku pertama kali creative producer producing nanti film kita kan. akan ke situ tuh. Dan dia pas aku tunjukin foto card nih gitu kayak wow, you're going to the next level, so proud of you gitu. Kayak terus dia lihat Wikipedia, terus baru kemarin ngobrol ya, ternyata kamu projectnya banyak juga ya. Dia segitu detailnya tentang, dan bukan hanya ke aku, ke siapapun yang dia punya rasa sayang. Kayak ke Mawar pun dia juga kayak lagu pertama Mawar yang keluar lebih dari egoku kan pas itu belum ada naiknya. Papa aku yang mulai ulang terus itu kayak kalau ada 1,000 orang denger itu papa aku semua yang denger gitu. Dia emang segitu supportive dan lovingnya, walaupun orang yang bawel banget, bawel dan kadang-kadang grumpy, tapi tuh orang sayang. Kalau udah sayang sama orang tuh sayangnya minta ampun. Gue jadi sekarang kenapa lu begini bentukannya. Gimana karena bentukannya? Bokap tuh gak gini. Nah, gue jelasin dulu gini. Karena bentukannya ibu maksudnya aku gini. bertemu mama aku campur menjadi aku. bukan gitu bentukannya fisik. Brian itu dia orang yang di dalam panggung sama di luar panggung sama baiknya. Itu jadi dan lo sangat bisa mengapresiasi kinerja orang-orang di sekitar lo. Bokap ya ternyata yang begitu duluan ya. Didikannya jadinya ke lo juga nyambung gitu maksud gue. Mungkin kata selalu bisa, alhamdulillah kalau kelihatan seperti itu. Tapi ya emang ada beberapa hal kadang-kadang momen yang namanya juga manusia ya. Tapi I try to selalu coba mengerti. Karena papaku emang dari dulu tuh selalu ngajarin empati. Dia tuh tipe orang yang, ini bukan cerita kebaikan papaku, tapi emang tuh manusia tuh. Kita sharing yang iya kok positif. Papaku emang orang luar, jadi kalau masalah ya banyak hal yang dia nggak ikutin. Tapi dia tuh tipe orang yang bisa tiba-tiba, aku ingat banget pas kecil, orang yang bawa gerobak tuh, yang bawa gerobak sampah, dia lepas sepatu dia kasih aja. At that moment. Tapi dia nggak minta terima kasih, nggak minta apa, cuma ngasih cabut. Kalau kayak sama tukang parkir dan lain-lain, nungguin aku lagi kelas piano atau apa gitu, dia bisa nongkrong, dia minumannya dia bersama, dia beli minuman sama orang itu ngobrol langsung secair itu dia, bisa ya. Makanya kadang-kadang orang tuh kayak apalagi itu mungkin hal buat yang di luar lumayan, ketemu stranger langsung bisa ngomong tuh asik ya. Kadang sini orang kayak bingung, apalagi papaku bertato agak serem ya, tato boleh gitu. Tapi ya papaku tipe orang yang nggak pernah mandang orang dari mana. Kalau lo asik ya asik aja. Dan kalau kamu emang tipe orang yang kerja keras, dia melihat itu gitu. Karena emang dia kerja dari bawah kan. Dia emang di koki, di chef yang dimana dia berbeda dari awal cuma ngepel doang kerjaannya gitu. Jadi dan emang berproses. Dia menghargai semua kerja orang yang pengen bekerja ya. Bukan orang yang sok kerja. Yang emang menunjukkan kinerjanya gitu. Makanya gue beberapa tahun kita kenal apa segala macam, dari sikap lo ke kru, ke teman-teman tim produksi, kita lagi galang, kayak gua nge-MC apa segala macam, kok ini orang kayak ada celahnya ya gitu. Nggak banyak ya banyak, kita manusia. Tapi masih ditutup aibnya semua. Betul, itu banyak kita bersyukur itu ya. Nah, tapi maksud gue apa nih, kenapa brand lo bisa dapet pola kayak gini? Nah setelah lo ceritain sedikit tentang bokap lo ini, jadi gue paham nih kenapa lo ada beberapa hal viral, beberapa misalkan kayak lagi preskon deh, yang kita sama Mawar, yang preskon, ya kan, lo
act of service lo tuh gede banget gitu. Ya itu bukan karena yang dia pacar aku, tapi emang dia kelihatan banget kan nyaman pas itu. Kalau menurut gue di situ mawar atau bukan, kayaknya lo akan melakukan hal yang sama gitu, ya kan? Iya, tapi ya banyak orang juga pro dan kontra sama itu ya. Iya. Tapi kan aku paham. kenal jadi gue tahu tujuannya gimana. Aku paham ya. Aku cuman nggak suka aja lihat orang yang nggak nyaman aja sih. Komennya kan gini netizen, kok cowok orang pada berguna ya? Mungkin cowok kamu juga berguna tapi ada caranya sendiri gitu. Mungkin nggak kelihatan. Jangan dibanding-bandingkan. Kita kembali ke skena atau industri film ini dari Bumi Manusia. Habis itu lo ngerasa oke, yang tadi ada orang-orang di sekitar lo yang bangga terhadap lo, akhirnya oke lo mempermanenkan diri lo kayak oke gue film as a filmmaker itu aktor dan sekarang ke creative producer gitu. Dan pada saat itu ada ngalamin kesulitan untuk beradaptasi nggak untuk di industrinya? Ke creative producer? Nggak, ke aktorannya dulu. Waduh. Ke aktorannya dulu. Gimana? Setiap tahun ada satu momen kayak what am I doing? Pastilah. Apalagi ini kerjanya di mana secara tidak langsung kan kita menunggu kerjaan dari orang. Ya enggak sih? Dan yang di mana elemen untuk sebuah project jadi atau apalagi sebuah project sukses itu banyak banget dalam perfilman. Itu ada dari skrip ya, dari krunya, timnya, pas kita syutingnya lancar atau enggak, cara promosi, dan itu kayak jadi kadang-kadang kayak aduh, ternyata aku sebagai aktor tuh kalau emang pengen lama di dunia ini ya fokus pada my craft, tapi juga harus fokus on my attitude juga. Attitude sih. Fokus on relationship aku sama orang-orang, mengerti dan empati aku terhadap orang-orang juga. Jadi ternyata banyak banget yang aku harus pelajarin juga. Tapi jujur ada momen yang dimana aku sempat mikir kayak apa aku mundur aja gitu. Karena ada beberapa project back to back yang kayak aduh, lebih sakit daripada puasnya, maksudnya kayak iya. Menurut aku ya, aku balik lagi. Kita di dalam dunia perfilman itu masokis, maksudnya suka disakitin gitu. Soalnya aku selalu bilang it's a love and hate relationship, yang dimana aku selalu bilang alhamdulillah sekarang udah berkurang ya. Hampir sekarang aku punya momen sekarang udah bisa memilih dan memfilter film-film yang aku ambil. Tapi kan awal-awal mungkin nggak ada itu kan. Iya, awal-awal sih ya kan untuk bertahan di industri ini gitu. Jadi biasanya kayak 4 film yang aku kurang suka, tapi untuk dapat 1 film yang aku suka gitu. Dan di mana ya ada beberapa film kayak kok gini ya, kok aku ngasih hatiku segininya tapi kok gini ya gitu, kok gini ya. Why. Terus ada satu project yang aku lakukan sama sinemaku yang Hari Ini Kenapa Nahira, itu series, tapi sempat jadi film juga yang disambungin film di YouTube. Itu kayak oh ternyata syuting harus kayak gini. Oh dapetnya malah di series waktu itu. Karena mungkin kerja bareng sama orang-orang yang seumuran yang dimana masih lapar semuanya. Itu kan lumayan penting ya kalau mendapatkan orang kerja bareng ya. Aku lapar tapi ketemu orang yang nggak sama lapar itu kan. Pacingnya tuh beda, kalau sekarang pacingnya sama loh. Ya maaf kata ini kayak gairahnya beda gitu. Kayak dia nyari paycheck ya nggak salah. There's no wrong cari duit, kita semua pada akhirnya cari duit, tapi kan kita pengen kayak aku pengen ini, dia pengen ini. Jadi pas ketemu satu kliknya sama Umay sama Prilly saat itu, oh ternyata syuting film kayak gini ya, harusnya syuting tuh harus kayak gini nih. Itu gue nge-MC tuh press con itu di Dialog Gue. Iya kan? Bukan Dialog Gue dong, di Queen's Head, betul. Sampai penontonnya akun OTT-nya sampai crash gara-gara penonton. Queen's Head. Itu kayak dan ternyata kalau kita laparnya sama, tujuan niatnya sama, insya Allah selalu kebanyakan, insya Allah tuh dibayar kerja keras kita. Kayak itu contoh salah satunya 172 Days juga. Niat kita semua juga sama, semua niatnya baik semua. Alhamdulillah 3,1 juta kayak gitu. Jadi hasilnya tuh kelihatan gitu ya. BDS juga kayak gitu. Jadi kelihatan, dan dimana aku akhirnya belajar adaptasi. Oke. Mungkin pertama laparnya boleh tapi milih-milih tempat. Kalau enggak bakal nyakitin diri sendiri kadang-kadang. Berarti itu beberapa project harus menurunkan. Lo sekarang bisa menakar mana ekspektasi yang lo taruh seberapa di project yang mana, mana ekspektasi gue taruh seberapa di project yang mana gitu. Tapi sekarang kan lebih bisa kayak bisa melihat ini kayaknya mereka tuh lebih ke cash grab, nggak ada salahnya. Aku buat sekarang nggak jodoh sama aku kayak gitu. Berarti bisa dibilang kasarnya lo picky sekarang, milih-milih. Lumayan. Karena juga pada akhirnya Ciko Kurniawan kemarin pas Prasuk dia ngomong sama aku, yang menurut aku kayak bagus banget.
kenapa hasil filmnya harus melebihi proses pembuatan filmnya? Kenapa hasil filmnya tuh harus lebih bermakna daripada proses pembuatan filmnya? Yang dimana hasilnya iya, tapi ya udah selesai. Tapi yang kita sweat, blood and tears tuh pas pembuatannya. Kenapa itu yang harus kita sakit banget, capek banget untuk sukses di layarnya. Jadi titik yang di sininya gitu ya. Jadi ya emang lebih baik secara langsung ya. We enjoy the process more, dan hasilnya gimana kita bisa lebih ikhlas. Itu Chico yang ngomong ke aku. Chico tuh emang banyak filosofi Chico tuh jatuhnya tuh kan senior. Dia proses perjalanan keaktoran dia tuh Chico, ups and downs, nggak ada yang nggak segampang sekarang. Pas zaman iklan susah banget dia makanya respect that guy, dan aku seneng banget lihat di akhirnya dia dapat walaupun dia nggak suka secara maksudnya kurang nyaman. Dia nggak nyaman kalau dipuji banyak tapi dengan dia gitu dicintai banyak orang dan sekarang mulai ada fanbase. Chico kan udah ramai, soft spoken boy. Parah. Chico tuh bintang tamu pertama Bersinema Podcast itu ada gara-gara bintang tamu Chico. Kalau nggak Chico kita nggak bikin waktu itu. Gue mau kita ini jalan kalau Chico Kurniawan. Chico tuh benar-benar tipe orang yang ngedorong semua orang di sampingnya. Bener lagi. Dan itu makanya pada akhirnya mungkin kita nggak bisa jadi bang atau hit, tapi setidaknya kita bisa membuatnya orang nyaman di sekitar kita. Dan menurut aku untuk lama di dunia perfilman harus itu sih. Tapi kan dia lama, lo masih muda dengan sekarang punya environment yang oke, dengan nama Prilly, Umay gitu di Sinemaku yang seumuran gitu. Panjang dong masih Brian. Mudah-mudahan ya, kita nggak pernah tahu ya. Tapi ya itu yang aku bilang, I always treat every project is like it's my last gitu. Karena kita nggak pernah tahu rezeki itu kapan, berapa lama, umur berapa lama, kan kita nggak tahu kan. Lu sedalam itu setiap lebih kayak rezeki aja karena kita nggak tahu, karena amit-amit ya Allah terima kasih, tapi salah satu masalah aja bisa karir udah selesai gitu. Iya sih benar. Apalagi sekarang kita yang dimana kita penonton kita juga udah mulai pinter-pinter. Industri ini keras keras, tapi ya semua industri keras sebenarnya. Iya ya. Semua kerjaan keras, apalagi industri yang semua orang pengen mendapatkan posisi yang sama seperti kita. Pasti bakal ada yang coba kayak nyikut-nyikut, pasti ada. Tapi makanya aku selalu bersyukur dan selalu coba jadi lebih ikhlas dan bersyukur aja setiap saat. Kayak itu aja sih. Berarti apa list lo sebelum lo menerima sebuah project film saat ini, dengan semua pengalaman yang tadi lo udah dapetin, dengan tadi yang lo bilang ada beberapa itu sebenarnya ada hal yang nggak bisa lo kontrol kan di lokasi atau di set atau dimanapun gitu. Apa berarti list-listnya sekarang untuk Brando Money? Pastinya sih normal cerita dan lain-lain. Siapa penulisnya, direkturnya siapa, kalau boleh tahu DOP-nya juga siapa. Karena gambar juga bisa. Seorang DOP itu bukan hanya bentuk gambar, tapi dia kadang-kadang juga di set tuh ada tipe DOP yang aku ikutin gerakan kamu, atau enggak, kamu harus ikutin gambar aku. Lu jangan keluar dari frame gue nih gitu. Ada juga, tapi kan it depends on the film juga. Jadi kayak tapi sekarang pastinya yang aku selalu usahakan sebelum menerima project itu adalah bertemu dulu sama timnya. Ketemu sama produsernya. Alhamdulillah sekarang aku udah bisa seperti itu. Enggak semua orang bisa kayak gitu. Betul. Dan aku sangat bersyukur. Dan banyak yang lagi berproses sebenarnya untuk ada di sini ya. Jadi kayak ketemu direkturnya, ketemu produsernya, ketemu lawan mainnya. Aku dengar aja mereka kayak visi mereka tuh apa di sini, apa yang mereka inginkan di sini, apa yang mereka kenapa mereka menawarkan ini ke saya gitu. Jadi merasa itu, dan kalau everything is about the feeling, the energy between. Betul. Dan kadang-kadang karena mungkin kita pasti Bang Dias juga ngerti. Ini bukan kita kayak psychic atau gini. Ada kadang-kadang kita merasa orang, ini orang nih nggak jujur nih. Ada. Nih orang nih kayak gini nih. Bukannya seuzon ya, tapi kita nggak ngomong. Aja. Kayak berasa ada beberapa hal kayak energi, atau bisa juga kayak kita nggak bakal nyambung. Bukan salah dia, tapi emang kita secara mindset nggak bakal nyambung gitu. Jadi itu salah satu yang penting buat aku sekarang, karena aku tahu prosesnya bakal panjang, prosesnya bakal capek. Jadi aku pengen semua orang tuh enjoy gitu. Karena di saat kalau aku udah bete, orang lain juga bisa bete. Jadi, hasilnya bete. Itu yang ntar penontonnya nonton bete juga. Dan lu percaya prosesnya itu terjadi dan berkesinambungan sampai dengan ke penonton. Yang benar-benar aku ngerasain pas pertama kali tuh yang HIKN itu, aku nggak pernah ketemu Prilly sebelumnya.
Aku nggak pernah. Umay dulu aku kenalnya pas zaman aku jadi ekstras iklannya dia. Atau sinetronnya dia. Enggak, iklan. Aku cuma jadi kuda-kudaan di belakang doang ini. Gokil Umay. Tapi di saat aku ketemu mereka, kayak pertama kali reading Adegan Berat, itu aku langsung liatin Prilly kayak, oh, there's a click sama Umay. Ya walaupun gaya dia kadang-kadang itu awal-awal tinggal, kalau sekarang udah enggak. Itu kayak, oh, there's a click, I like this honesty gitu. Yes. Dan habis itu kayak pas ketemu Mas Regas juga sama, ketemu para Pron juga sama, ketemu Bu Hadra dan lain-lain yang aku pernah kerja bareng tuh, oke, ada klik itu, rasa itu, ini kayaknya feeling aku ambil deh. Walaupun kadang-kadang feelingku salah, masih ada salahnya. Ya, tapi kan, sekarang udah bisa diminimalisir betul, lah. Betul, kan based on pengalaman dan jam terbang juga tuh akhirnya memilih project itu. Ya itu sih ketemuannya, ngerasain energi mereka sama mendengar apa visi misi mereka. Bukan berarti yang Brian terapkan itu yang paling benar, enggak. Setiap orang punya formula masing-masing. Ini kan buat lu gimana, tapi buat yang lain gimana. Soalnya nggak semua orang juga bisa melakukannya itu juga. Benar, gitu. Ini privilege loh. Ya ini privilege banget. Yang dimana malah aku terkadang kalau meeting sama PH dan lain-lain, itu aku menghindari bawa manajer aku. Oh jadi lu sendiri. Aku coba kayak kadang-kadang kalau ada manajer mereka merasa kayak langsung negosiasi banget nih negosiasi gitu. Nah ini bukan tentang duit tentang gampang lah. Itu maksudnya kayak kalau biasa kalau aku suka ceritanya itu bisa dimainin lah. Betul. Penting tapi bukan hal yang utama yang harus dikedepankan. Jadi makanya emang I just wanna see how you guys gimana. Terus biasa kalian kerja sama gimana. Kayak lu beneran menginginkan gue gak sih gitu gak sih? Lo ada bukan gitu menginginkan aku. Bukan. Lebih kayak kenapa aku dan aku pengen lihat kayak kalian kalau ngobrol nih antara produser sama direkturnya, kalau aku lempar pertanyaan nyambung gak kalian gitu. Jangan-jangan visinya beda. Dari produser sama direktur visi beda, susah nih syutingnya nih. Emang pernah ada? Susah nih nyambungnya nih. Tapi ya aku sangat bersyukur sekarang hampir back to back hampir semua proyek aku tuh sangat enak. Aku nggak tahu itu karena emang timnya atau karena aku udah lebih logo aja gara-gara omongan teman-teman. Tapi ya dari film sama sinemaku, para perasuk, yang kemarin sama Paro Petromi, Roni juga wow banget. Kemarin juga PAB juga aku juga sangat suka. Jadi emang, nah itu contohnya sangat suka tapi belum tentu juga hasilnya itu. Nggak apa-apa jadi pelajaran. Move on, kita pikir what we did wrong mungkin, walaupun susah untuk cari tahu apa yang salah dalam kita lakukan dalam perfilman. Bias pasti kalau dari sudut pandangnya. Iya, tapi pada akhirnya oke, sekarang aku sudah bisa melihat kayak project-project yang aku ambil sekarang tuh kebanyakan aku bersyukur sih kayak. Iya. Orang-orangnya tuh nggak cuma perihal masalah produk ya, tapi masalah hatinya dalam artian gini kayak ya lo kenal personal sama Bu Hadra, sama Regas gitu-gitu, itu yang jadi penting kan. Awalnya nggak kenal personal sama Mas Regas, tapi pas pertama kali meeting sama dia tuh kayak langsung I like how he speaks, I like how he thinks, I like how he explains. Atau habis itu tuh ngobrolin beberapa hal ternyata nyambung kayak okay, that's nice. Soalnya kan salah satu awal-awal yang ditawarkan buat para perasuk tuh aku salah satu yang awal-awal juga, terus kayak terima kasih loh. Padahal aku sama sekali nggak ada di art house era. Walaupun film para perasuk tuh nggak art house juga ya, itu lumayan setengah commercial. Tapi makanya aku kayak terima kasih, sampai sekarang masih sering ketemu. Itu juga seru. Sekarang udah bisa kayak gitu. Sama Umay juga nongkrong, malah diajak umroh bareng sama dia. Itu umroh tuh gara-gara keluarganya Umay. Kalau nggak karena keluarga Umay masih kayak ngajak, mungkin besar aku nggak umroh itu. Wow. Ya keluarga Umay tuh luar biasa sih. Dari bokapnya. Maaf ya aku bawa-bawa ini ya, tapi orang harus tahu lah. Itu terus kayak Bu Hadra masih sering ngobrol sama suaminya juga. Para Petroni juga selalu texting sekarang. Dan lo memang membuka bahan untuk berdiskusi itu, maksudnya waktu dan juga memberikan waktu dan juga tenaga lo untuk berdiskusi dengan orang-orang yang pernah bekerja sama lo ya. Emang menurut aku kan emang kalau emang kita pengen maju dalam perfilman sini Indonesia ya kita harus sama-sama diskusi. I see. Harus. Ya walaupun pada akhir beberapa orang merasa kayak aduh ini aku diserang. Ya mungkin, tapi ya harus ada a safe place untuk diskusi. Makanya aku suka kayak gini. Untuk ngobrol, ketemu orang. Karena kalau nggak ada diskusi, kayak kalau aku ngerasa sama direktur, aku simpen sendiri aja, produknya mungkin nggak bakal memuaskan aku atau memuaskan penonton karena ada yang nggak disampaikan.
setidaknya aku sampaikan, kita omongin. Kalau ternyata nggak serak ya udah gitu. Yang penting udah mendapatkan proses itu diskusinya ya. Malah menurut aku juga berdebat juga gak ada masalah. Banyak orang tuh mikir debat tuh hal yang buruk. Enggak. Debate tuh hal yang kamu ngomong sisi kamu, aku ngomong sisi aku. Yang jelek tuh berantem. Betul. Kalau debat kan sama-sama opininya dan menemukan yang terbaik ya. Iya, berdebat tuh gak ada masalah. Jadi kayak jangan mikir karena dia gak setuju sama kamu atau aku gak setuju sama dia tuh langsung kayak wah kita musuhan. Enggak. Kita semua orang dalam film tuh baik banget kepala dari film. Wah, bener. Directing, producing, secara teknikal, gambar, pemain, semua tuh punya opini masing-masing. Jadi emang harus ada ruang diskusi sebelum kita syuting. Siapa yang paling tepat menurut lo di dalam sebuah produksi yang bisa mimpin itu? Karena kan banyak kepala tuh. Yang ngatur tuh harusnya siapa, Bre? Beda-beda semua. Beda-beda. Tapi emang pada akhirnya balik ke director. Director ya? Ya, tapi ya kadang-kadang ada director yang director produser, ada juga director yang penulis, ada juga director aja. Depends on the story, depends on the masalah. Karena masalahnya juga syuting tuh masalah cuma bukan satu. Aku bilang syuting itu adalah kita harus siap untuk semua masalah yang bakal datang. Temen gue pernah masalah gara-gara cateringnya jadi masalah. Itu bisa dampaknya lumayan parah loh. Iya. Di saat catering kurang enak atau kurang pas waktu dia datang, kru jadi nggak nyaman, kru jadi berasa kayak nggak enak, itu bisa dampak juga ke dalam ke hasilnya. Jadi emang harus dipikirin semua lininya. PU itu gorengan sama es teh sama es kopi itu adalah penyelamat syuting. Itu penyelamat syuting. Kalau hal-hal itu tidak ada, mau kamu dari tim grip, lighting sampai pemain semua nyari itu. Nggak ada yang enggak itu kayak tahan gorengan itu udah pasti, that's something. Jadi emang kayak manusia aja, di saat perut kamu kenyang dan enak pasti moodnya enak juga gitu. Oke, kan lo menjaga banget hubungan dengan teman-teman yang udah ada di industri ya. Gue dulu sempat ada momen waktu ikut promo waktu itu film Warkop kalau nggak salah, sama Mas Abi. Dia bilang dia tuh masih sangat membuka kalau teman-teman mahasiswa yang pengen bikin film pendek, karya apa segala macam tuh dia siap support at that moment ya. Kan gue udah lama banget nggak ketemu dan belum ngobrol lagi. Nah kan lo ini ke teman-teman yang emang udah ada di industri nih, dan lo gue lihat lo peduli dengan yang tadi lo bilang, gue senang saat ketemu Umay, Prilly, berarti lo support dengan generasi baru yang akan naik ke industri. Lo akan support juga nih Brian, teman-teman mahasiswa. Siapa yang kemarin nawarin aku bilang kalau cerita aku suka, kamu kirim, kasih aja skripnya. Kalau emangnya waktunya ada, pasti aku datang kayak ini. Ada waktu aku datang gitu. Dan kayak Umay aja aku cuma jadi yang di PMR cuma itu doang, aku datang, aku nggak ada masalah gitu. Kalau emang it's something yang fun dan aku kayak emang ini ada sesuatu, aku datang. Aku sampai ngomong, Bang Abi nulis his short movie pertama kali. Dia kirim skripnya ke aku, Bang, bisa nggak aku main sini? Aku bilang kayak gitu, kayak enggak, you don't have to pay, I don't care gitu. Tapi ya emang pas itu karakter lebih muda aja gitu. Tapi ya kalau emang I feel you genuine dan emang pengen nunjukin sesuatu, aku nggak masalah gitu. Aku juga pernah cameo di film Kukira Kau Rumah, aku cameo. Ada. Maaf, boleh minta. Boleh ditambahin airnya, Jis. Maaf ya. Apa lanjut aja. Iya. Di kalau bisa air hangat ada. Maaf ya. Ada lebih enak. Kukira Kau Rumah lo jadi cameo. Terus di kemarin PMR. Siapa lagi kemarin aku jadi sempat jadi cameo iseng-iseng. Ya itu nggak apa-apa, kayak si Bu Hadrah juga pertama kali buat PH-nya juga, aku juga ikutan gitu, kayak maksudnya kayak I have no problem. Kayak kalau ada mahasiswa jangan cerita yang bagus juga, kan kemarin juga si Tempat Duren 3 itu sempat ada skrip yang ini segala yang yang kompetisi. Betul. Ada baru aku minta, aku udah siap untuk mainin, tapi ya pas itu schedule nggak ketemu gitu. I have no problem. Jadi bukan masalah siapanya, tapi coba skripnya suka, apalagi teman-teman yang baru akan. Karena banyak juga nih di bawah permukaan yang nyundul pengen naik dapat kesempatannya. Makanya kan. Kemarin aku jadi seneng banget pas kemarin alhamdulillah bisa jadi duta FFI kan. Kita sempat keliling-keliling daerah-daerah yang kayak di Kupang, Makassar, terus lihat antusias mereka itu langsung kayak ini kalau I can help a little bit more, kayak kabarin aja gitu. Makanya aku dengan kesana aja, ketemu mereka aja, kalau bisa spark semangat mereka dalam berfilm tuh bakal udah senang banget juga sih. Iya, kemarin gue kebagian ke Padang tuh satu kali karena jadwal-jadwal yang lain itu nggak ketemu. Di Jakarta ada gala atau preskon, ikut yang ke Padang. Padang tuh sama Lutesha. Oh iya. Kayak duta FFI. Oke. Apa yang lo dapet yang kemarin selain yang tadi ya lihat masyarakat atau mahasiswa tuh ternyata
masih banyak ya gairah-gairah di industri gitu. Soalnya yang aku lihat tuh mereka tuh semua pengen nunjukin tapi agak bingung nunjukin kemana gitu. Apa masuk aja. Thank you bang. Masih ya. Aman. Masih. Yanti, nggak ada Yanti. Beda podcast dong. Beda podcast dong. Kita harus bikin ya. Kita di sini Yanto. Oke. Kalau aku sih melihat mereka tuh cuma pengen bingung. Emang pada akhir tuh selalu kayak bingung mulai di mana. Ya. Emang pada semua kayak bingung mulai. Bingung mulai sebenarnya. Dan mungkin karena mereka ngerasa daerah jauh juga yang dimana mungkin bioskop tuh lumayan dikit. Mereka kayak nggak usah deh. Tapi tenang, it's slowly more expanding. Kayak di Kupang tuh ada Flow Bamora Festival, Makassar juga ada juga. Dan itu udah slowly just have to ketemu aja. Dan buat orang-orang yang sudah di dalam filmnya juga, dengerin aja. Mereka idea punya apa. Walaupun terkadang idenya kayak oke, tapi setidaknya kamu dengar, mereka ngerasa didengerin, terus mungkin semangat gitu. Siapa tahu ide mereka bisa lebih bagus daripada ide kamu juga gitu. Betul. Dengerin aja nggak apa-apa. Kalau mereka mau ngobrol gitu. Tapi udah banyak kok yang lakuin itu kok. Iya ya. Festival film juga udah banyak banget yang udah mulai gitu. Nah masalah FFI ini kan jadi salah satu juga bukan ini ya nih. Salah satu hal yang dipengenin lah sama sineas-sineas. Either itu filmnya ataupun pribadinya. Maksudnya di Malam Anugerah menang. Okay. Lo sebagai aktor ada nggak mimpi itu? Gue Citra nih harus nih. Kalau bilang enggak sih agak bohong ya. Iya. Mau tapi bukan tujuannya gitu. Itu lebih kayak the cherry on top aja. Oke. Kalau dapat gitu karena emang pas untuk memenangkan sebuah piala tuh kan tergantung film di tahun itu ada siapa aja. Iya gitu. betul. Bukan berarti kamu kurang, tapi di saat itu ada yang lebih bagus aja gitu. Tapi emang it's a lot of aspects dan aku kemarin hanya menjadi duta aja tuh alhamdulillah banget. Iya. Bisa melihat itu, melihat kesibukan dan kerja keras orang-orang di belakangnya juga, Prilim, Bang Aryo Bayu, semua timnya juga. Jadi emang I respect that. Jadi bukan hanya tentang pialanya tapi bisa di sana, bisa mingling bersama orang-orang yang dulu aku lihat di layar. Iya benar. Itu kayak itu aja udah kayak it's great gitu. Dan jadi duta FFI. Berarti di industri nama lo tuh top tier itu kan. Amin. Iya nggak sih? Jadi kayak lo sandingin duta FFI bertahun-tahun siapa-siapa aja itu kan nama-nama besar di industri film gitu. Once dipercaya menjadi duta FFI berarti kan sesuatu yang lo udah berikan ke industri itu berdampak gitu, Brian. Hopefully ya. Iya kan, bukan sekedar numbers gue udah pernah main berapa film jadinya, tapi apa efek orang-orang sekitar yang ngerasain yang pernah kerja bareng elu. Ya, mudah-mudahan sih ya. Mudah-mudahan hal yang bagus ya. Kayak emang sampai sekarang tuh aku masih mikir kayak wow itu ya pas ditawarkan aku ngomong kayak keyakin nih. Lu di momen yang bareng sama Om Samad Raharjo. Iya makanya kayak pas mereka bilang line up ya, kayak ada satu komen yang pada akhirnya lekit tapi I can laugh it off kan udah biasa gitu kan. 3 pilar perfilman Indonesia, 4 pilar perfilman Indonesia plus Brian Domani. Masa ada yang komen gitu? Gak apa-apa emang iyalah. Ini pas Slamet Raharjo, Kamila Andini, Lutesya juga. Terus ada aku gitu. Yang dimana emang pas itu kan Meranda Cakrawala Sinema Indonesia, yang dimana pengen antar generasi. Yes, ada semua. Dan emang pas, meski waktu timingnya pas. I'm not saying ya mungkin ada sesuatu yang aku lakukan tapi lucky. Itu aku sangat beruntung juga karena emang kalau secara kualitas acting juga mungkin ada jauh lebih bagus juga daripada aku, tapi di saat itu I was the right guy in the right place in the right time. Gitu. Soalnya schedule juga pas itu bisa aman, jadi emang pasti bukan aku doang yang ditawarin pas itu kan, ngerti gak sih? Iya. Tapi ya just lucky, right guy, right place, right time. Jadi aku langsung bentar boleh mikir, boleh tapi jawab hari ini ya. Ya boleh deh. Jadi sangat bersyukur banget sih dan melihat bagian-bagian Indonesia yang aku belum pernah kepikiran untuk ke Kupang dan ternyata orang-orang Kupang itu sangat baik, makannya sangat enak dan orang antusias buat film itu sangat luas juga. Lu makan sirip rahang tuna. Sei rahang tuna itu. Iya. Gue lihat di Instagram aku story. Aku makan 3 sendiri. Iya. Itu enak banget. Enak banget ya. Iya itu enak banget. Itu salah satu keuntungan lo jadi duta FFI itu. Bisa makan rahang tuna.
Rahang tuna. Minum dulu, gue juga minum dulu. Menarik nih sama Brian nih. Karena kalau di gala premier atau presscon, ya satu ngobrolin tentang film yang lagi Brian mainin pada saat di momen itu, sama sekedarnya kan yang tadi Brian bilang gala premier tuh rame banget orang. Jadi paling lo bertahan sama satu orang 10-15 menit, abis itu harus pindah, geser lagi ngobrol dengan yang ini. Kan kita tuh bukan ketemu hanya di premier tapi juga presscon kan. Tapi ya itu kerja, betul. Kayak kita mau ngobrol kayak tiba-tiba ditarik kayak, oh sorry bentar ya tarik, atau tiba-tiba Bang Dias harus kayak, oh harus buka openingin sana gitu, harus ngomong ke sana. Dan ya kayak gitulah. Standby terus aja kan. Standby terus, dan habis kelar kayak mau ngobrol tapi pas sudah draining banget sih. Tadi energinya udah habis. Jadi pertama kali baru kita ngobrol ya artinya ya. Untuk panjangnya ya. Kemarin sempet bentaran di Cinema Day, beberapa kali Cinema Day itu kita ngobrol. Lumayan, tapi di Cinema Day kemarin Brian Domani nyanyi bareng Sal Priandi. Iya enggak? Yang kangen Brian nyanyi tuh kemarin sama Sal lu nyanyi ternyata. Itu. Ke situ dulu deh dikit. Apa yang bikin lo kayak oke gue mau deh duet sama Sal? Itu pas aku datang ke premier Satu Kakak. Tapi sebenarnya emang pas persiapan KBDS, aku kan emang nulis lagu banyak. Iya. Dan salah satu lagu aku kasih tunjuk ke Kasal. Dan dia bilang, "Bray, ini kamu gini. Dia bantu banget. Dia sampai yang mixing lagu aku juga, orang yang mixing lagu dia ngasih namanya. Dia ngasih kenalin aku ke dia. Dia benar-benar ngebantu. That guy is such a sweetheart. Sal Priadi itu sweetheart banget. Setuju. Dan di mana dia tahu aku pas rilis lagunya, dia juga ngebantu. Dia denger ini, ini kayak harus kurangin ini gitu. Terus pas yang ketemuan di premier Satu Kakak, aku bilang iya. Ini Jogja apa Jakarta? Yang Jakarta. Jakarta, oke. Ya. Yang Jogja aku nggak bisa lagi syuting soalnya pas itu pengen banget. Terus datang ngobrol bentar sama Kasal, terus dia ngomong gini, Cinema aku deh ya besok ya. Kamu nyanyi bareng aku ya? Aku bilang, Bang, Gak bisa setengah aja lagunya. Gak mau lagu apa. Terus dia kayak mungkin karena emang di Satu Kakak lagu itu juga kan ya. Udah kita usahakan rumah itu ya. Bang, enggak jangan. Harus ada. Bye, dia cabut gitu. Cabut dan aku itu ditodong ya Masal. Kiranya pas nyampe sana basa-basi dong. Enggak, udah siap? Tapi gak ada latihan berarti? Enggak, latihan di rumah aja. Tapi latihan di rumah tuh kayak latihan tapi mikir kayak ini kali cuma ngomong doang mungkin. Tapi tuh orang juga sangat supportive banget. That guy is such a sweetheart juga. Dia juga berapa kali kita ada ngomong intens berdua. Dan dia tuh udah naik. Terus makanya pas awal itu aku udah lama banget gak nyanyikan di rumah. Iya. Dan itu nyanyi depan hampir 4.000 orang ya. 4.000 orang malam itu. Dan sore tuh mas. Sore aku keluar tuh langsung ngeblank lirik-liriknya. Dan ngeblank kayak kita usahakan rumah itu. Aku kayak terus syukurnya Bang Sal walaupun di panggung tetap supportive. Dia kayak bisik-bisik. Baru ingat. Oke. Itu rasanya kayak. Dan satu hal juga yang buat aku pengen nyanyi juga itu pas itu Mawar. Mawar bilang gimana? Mawar bilang kamu harus nyanyi. Aku bilang enggak, aku belum harus coba, setidaknya kamu keluarin dari sistem kamu gitu. Dan dia salah satu yang kan aku pakai earphone pas itu. Yang dimana aku bukan penyanyi, tapi earphone itu dibeliin oleh Mawar. Itu kado. Jadi makanya di Mawar dipakai. Enggak, aku udah beliin earphone ini selama setahun atau 2 tahun, kamu belum pernah pakai, kamu harus pakai. Gitu. Jadi ada pressure dari sang pacar juga. Iya. Jadi pada akhirnya kayak she's so supportive, dan aku dikelilingin sama orang-orang yang sangat supportive banget. Dan akhirnya Oke. Dan pas naik atas panggung itu 4.000 orang kayak tapi pas udah jalan kayak kangen sih di atas panggung kayak gitu. Gue tuh nggak tahu karena gue nge-MC dan nge-MC festival tuh beda sama nge-MC gala premier dan presscon. Capeknya double kan. Makanya setiap ada performer antar deh 2 lagu terakhir gue baru kesana nonton. Jadi istirahat. Gue nggak tahu itu ternyata lu nyanyi, dan pas lo ke belakang panggung ke backstage lo selesai nyanyi. Bro, lo habis nyanyi, kita ketemu di belakang panggung itu kan di tenda kan. Gue nggak tahu tuh gitu, gue mau nonton. Tapi mukanya merah, keringetan ya kayak gue gimana tadi? Gue selalu takut soalnya ngeblank, aku bener-bener ngeblank. Dan itu pertama kali pakai ear monitor. Dan aku kayak kaget suaranya, kayak ternyata suara aku semua pakai ear monitor itu kamu nggak dengar siapa penonton, kamu nggak dengar. Nggak dengar ya? Nggak. Terus dengerin metronom cue in mereka semua kayak, aku kayak wow. Cool. Jadi kita bisa denger suara keyboardis gue. Yuk masuk 3, 2, 3, 2, 1. Nah masuk kayak oke asik. Ya, tapi itu juga sangat bersyukur juga sih buat hari itu. Yes. Dan
ear monitornya dari Mawar. Dari Mawar. Berarti lo masih sering nulis lirik tadi lo bilang. Nulis lagu masih sering. Masih ada banyak di HP aku nulis karena emang awalnya kan aku emang dari musik kan. Dan pertama kali aku ikut kompetisi juga tuh kompetisi nulis lagu di Kecamatan Badung, Bali. Oh gitu. Ya. Kompetisi nulis lirik ya. Iya, nulis lagu. Nulis lagu, iya nulis. Pakai lirik sama langsung aransemennya. Aransemennya juga. Ya walaupun pas itu masih umur 13. Enggak 13 malah sebelumnya. Aku masih SD. Tapi emang jalur tuh biasa kebanyakan musik. Awal kan boy band cilik. Iya. Terus habis itu sempat ada band kecil yang fail gitu. Terus kayak udah habis itu fokus film, FTV, sinetron dan lain-lain. Tapi musik itu nggak pernah hilang gitu. Dan makanya pas aku nunjukin satu lagu itu Bang Sal tuh langsung kayak siap. Kayak this is nice gitu. Udah berapa banyak berarti so far lagu yang lo tulis yang siap jadi, kalau siap rilis deh? Enggak, kalau siap rilis masih belum. Tapi ya oke, yang udah jadi deh, yang udah jadi secara notasi udah jadi, lirik udah jadi gitu, udah tinggal rekaman gitu. 3 atau 4. Banyak lo berarti udah jadi EP lo. Makanya sih Bang Sal bilang, aku nanya dia apakah aku keluarin single. Enggak, kayak kamu keluarin EP aja. Iya EP lo. I was like, let's see lah. Let's see. Ya karena gini. Pacar lo kan juga penyanyi, ya kan? Hitsnya banyak banget juga tuh. Gawat tuh, Mawar tuh. Dia bilang gimana saat lo nulis lagu? Apakah ini lagu buat gue doang? Apa nggak mau lo rilis gitu? Ya itu salah satu yang lagu yang aku rilis yang pertama tuh yang bersama. Itu gara-gara ulang tahunnya Mawar gitu aku buatin, dan itu salah satu lagu yang aku buat dalam 1 malam doang. Pacar lo berguna gak? Cowok orang bikinin lagu nih cewek ya? Lo begitu gak Jis? Cewek lo ulang tahun lo kasih apa? Ceweknya gak punya. Iya. Tapi juga ada lagu yang aku buat dari 14 tahun belum selesai sampai sekarang. Karena mood. Ceritain tentang apa emang lagunya 14 tahun lalu? Karena gue kemarin ternyata baru tahu ngobrol sama musisi sama Randi kemarin pas kita PMR Perayaan Mati Rasa, ada Randi sama Iqbal sama Dul di satu bus. Ternyata nulis lagu tuh emang nggak bisa dipaksa ya. Jadi misalkan tahun ini cuma dapat verse, lu bisa jadi nggak bisa meneruskan sampai ref tuh. Ntar dapat berapa tahun lagi? Atau kadang-kadang kamu buat 2 lagu yang berbeda, ternyata kamu bisa ternyata nyambung kalau kita sambungin kayak gitu. Jadi satu lagu. Iya. Ada gitunya. Aku lebih pinter nada daripada lirik soalnya. Oh gitu. Iya. Itu yang aku merasa kayak aku kalau buat lagu tuh main piano, dapetin nada, mood, tapi liriknya tuh ending. Bukan, ada beberapa orang yang lirik dulu baru nada kan. Iya, aku betul. nada dulu baru lirik. Itu kolaborasi yang menarik kalau lo sama Mawar. Iya enggak? Lo teng Mawar nulis liriknya jadi. Ya wis lah ke depannya gimana ya. Gue happy banget sih ngeliat kalian berdua ya, in every moment. Kalau lagi ngeliat kalian berdua tuh kayak happy deh gitu. Ada kan kita yang teman-teman yang kita ngelihat kalau dia sama siapa tuh kita happy gitu ya kan. Lo ngelihat temen lo masih orang ini yang kita tahu dua-duanya baik, yang dua-duanya punya positive vibes yang gue happy deh kayak. Nah sesuatu itu gue berdampak ke lo dan Mawar tuh kayak gue happy deh lihat lo sama Mawar gitu. Ya hopefully ya udah berapa ya? Abis Bumi Manusia kan itu gak lama dari Bumi Manusia. Sin kan Almost 6 years. 6 tahun deh Ryan. 6 tahun 5 to 6 years 5 years masih 5 jalan ke 6. Iya. Let's see lah ke depannya gimana ya. Yes, oke. Itu ntar kita bahas sendiri, teradanya sendiri lah kalau brand. Kita itu bahas personal aja. Di podcast personal. Gue pengen menarik dari lo sebagai keaktoran, kepedulian lo terhadap industri film ini sampai ke Duta FFI. Apakah itu yang latar belakangi lo sampai pengen jadi kreatif produser di film terbaru ini? Sebenarnya aku ditawarkan untuk menjadi kreatif produser tuh sebelum ditawarkan menjadi Duta FFI. Oh, secara timeline duluan ini nih tawaran yang masuknya. Ini proses yang film pertama aku yang aku kreatif producering dan juga ikut di belakangnya. Hanya Namamu Dalam Doaku. Hanya Namamu Dalam Doa, produksi terbaru dari Sinemaku tuh. Itu pas lagi umroh bersama keluarga yang umrah. Oke. Oh, pas lagi di sana ditawarin ya. Ditawarin sana, aku lagi jalan, kita lagi kalau nggak salah lagi perjalanan dari Madinah ke Mekah. Ya, jadi kereta cepet nih. Iya, di kereta cepat. Terus tiba-tiba ditawarin oleh enggak deng, itu lagi di Madinah, kita lagi muter-muter lagi lihat city tour ya. City tournya. So itu ada Mbak Santi sama Tante Yani. Bray. Di saat itu juga lagi tayang 172 Days. Kamu mau nggak kita ikut campur film ini? Judulnya pas itu bukan Hanya Namamu Dalam Doaku, tapi apa gitu aku lupa.
mau nggak? Terus aku nggak tahu kenapa tiba-tiba bilang oke, iya. Jadi ini proses pembuatan film ini, penulisan skripnya jadi udah hampir setahun lebih. Oh, panjang ya ini. Dan ya? dimulainya tuh dari Tante Yani sama Tante Yani tuh mamanya Umay. Mamanya Umay ya. Tante Yani sama Mbak Santi penulisnya itu pas mereka lagi di Madinah di Masjid Nabawi. Oh, gitu, ngobrol terus itu keluarlah cerita ini. Dan kita bahas terus ada masalah, ada story-nya dan lain-lain. Itu yang dimana wah selama setahun lebih tuh, dan setahun lebih itu aku juga karena udah sering nongkrong sama mereka kayak PMR kemarin aku juga ikut script development-nya juga. Jadi kayak cuman oke, ternyata gini ya. Tapi pas kemarin bener-bener udah mulai syuting aku baru nyadar, oh ternyata film lebih pusing daripada saya bayangkan gitu. Syukur emang tim yang baik tuh sangat diperlukan. Tim sama komunikasi yang terbaik itu sangat diperlukan. Soalnya itu sangat hal yang kayak dimana yang skripnya bagus nih, tapi seperti durasi kepanjangan harus dicincang gitu. Oke nih, tapi kita ada sedikit permintaan dari pemain gini nih. Oke, kita gimana nih? Cari jalan tengahnya gimana gitu. Lu jadi ikut mikirin itu yang sebelumnya lu ada di posisi aktor. Iya, makanya sekarang aku jadi pemain kayak alhamdulillah kemarin yang HNDD itu pemainnya sweetheart semua. Mas Vino, Bang Vino, Nirina, Naysila, Anantia juga. Mereka semua amazing dan sangat tidak merepotkan kita. Tapi aku nggak kebayang kalau dapat pemain yang repot. Ya Allah. Sebagai debut sebagai kreatif produser. Kayak aku langsung mikir kayak insya Allah kedepannya aku nggak bakal nggak mau jadi pemain yang repot itu. Karena aku tahu sepusing. Iya. Kayak masalah kalau ada pemain ini enggak ya, kita di HNDD enggak, tapi aku nggak kebayang kalau ada satu pemain yang tipe orang yang telat banget gitu. Iya. Itu bagaimana proses syutingnya gimana dan lain-lain, di mana timeline kita cuma ada ini, terus tiba-tiba mendung kayak aduh Allah ini gimana. It was fun, tapi syukur timnya tim kita tuh pas itu director Pareka Wijaya. Terus first AD-nya Karyadi Pohan. Terus second-nya Leon. Terus Leon juga Lolang ya. Iya, sama DOP-nya juga maksudnya everybody was so perfect itu. Tim artnya juga bagus banget. Terus aku juga didampingin sama si Inara juga. Dia juga sebagai co-producer dia juga. Jadi emang timnya syukur aku dapet tim yang bagus sih. Nggak kebayang kalau timnya nggak bagus. Tapi apa hal-hal yang bisa lo pelajari, baru lo pelajari kayak oh ternyata ngurusnya ini juga harus gue urus ya. Itu apa pas jadi kreatif produser? Wah banyak. Jadi ada satu quotes yang Pak Ropron kirim ke aku. Karena aku cerita ke dia kan. Pas pembuatan cerita dan lain-lain dia maksudnya kasih advice dan lain-lain. Dia ngomong ada satu, kamu bukan pembuat film kalau nggak ada satu. Ini aku translate bahasa Inggris ke Indonesia. Kamu bukan pembuat film kalau nggak ada orang yang nanya kamu, oke, gelas di scene-nya mau warna apa? Sedetail itu. Sampai warna gelas ini juga kita atur kok. Iya, ngerti gak sih? Ini tadinya putih. Mau gelas warna apa, dan itu kayak sesuatu yang kita nggak pernah pikirkan dalam sebagai pemain kadang-kadang, tapi sebagai pembuat filmnya, mau itu dari directingnya atau kreatif produser atau dari tim artnya, itu kamu harus pikirin kenapa gelasnya bentuk kayak gini, kenapa ini sebelah kiri, apakah pemain kamu ceritanya kidal atau enggak kayak gitu. Jadi emang so detailed. Jadi nggak cuma sekedar taruh dan ada doang ya. Makanya emang each divisi itu harus sangat bagus. Dan komunikasi antar divisi itu harus bagus. Karena gak bisa satu orang melakukan semua. Makanya pacingnya harus sama ya antar divisi. Visinya harus sama juga ya. Sama komunikasinya. Makanya gue juga penasaran sama Koropron tuh. Pengen undang ada di sini Koropron. Kalau nonton ntar kita tag juga. Punya nomor ya? Kalau enggak aku ada. Nanti boleh dibantu juga kalau lagi masih ketemu. Dia tuh pencinta film, that guy. Parah. Dia tuh setiap minggu tuh ada kali nonton film 6 kali atau 5 kali. Dia kalau ngobrol sama dia terlepas pernah atau sering MC film-filmnya dia, passionnya terhadap film tuh gawat banget tuh. Dia yang ngomong ke aku, kalau kamu gak cinta sama film, jangan bisnis di film. Iya. Karena film tuh lebih baik sakit daripada enggak gitu. Yes. Gila itu kan. Gue nge-MC film Paragon pertama kali tuh, Bumi Itu Bulat tuh dulu. Oke. Ikut nge-MC. Berapa itu? Wah 18 18 kalau nggak salah 18 apa awal-awal. Paragon by themselves ya. Iya, yang baru jadi Paragon, Pak Ropron, Pak Andi satu film judulnya Bumi Itu Bulat gitu. Wah gitu tahu banget, meeting awal-awal ikut kan diajak gini kayak gila nih orang cinta banget sama film, gue pengen belajar banyak sama dia ya, ilmunya banyak banget kan doi. Iya, ini kan sekarang yang film Tak Ingin Usai di Sini yang kemarin juga udah picklock, bukan picklock sih, assembly udah. Kemarin lagi diajakin pengen buat nonton bareng. Kalau ada waktu ntar aku ajak kamu ya. Ih mau dong. Bener mau dong. Mari kamu sekalian ngobrol Brando juga. Mani, Vanessa tuh.
Jadi terakhir gue nge-MC tuh Kuasa Gelap Preskon. Setelah itu Umroh. Terus galanya enggak karena filmnya kan Katolik ya. Dan dia pengen MC-nya yang itu yang gue suka dari Pak Korapron. Dia sampai mikirin MC saat di gala premier. Gue bilang benar penting, jangan kenapa dicari yang Katolik, karena kontennya Katolik. Jadi yang ngerti. Ntar kalau gue kan aneh film tentang Katolik gue opening Assalamualaikum. Beneran gue pada saat dikabarin sama Poplisi sama Mbak Bubu, Mbak Nazira, MC bukan kamu nih gala. Nggak apa-apa, justru gue suka. Takut tiba-tiba kayak bingung nih ngomongin apa. Iya enggak, padahal gue justru kayak berarti Korapron memikirkan banget kontennya dia. Iya kalau jadi gue ngerti kan, dan gue happy gitu kayak dengan itu. Baru tadi beberapa hari yang lalu jam 2 pagi setelah nonton assembly yang awal, dia tipe orang kayak gini juga kayak maaf ya tiba-tiba cerita ini, tapi dia kayak WhatsApp panjang. Terima kasih ya sudah mau terlibat dalam film ini. Mengikuti journey aku yang ini film yang sangat menyentuh hati aku. Ini seorang produser, seorang director yang Uma juga pernah kayak gitu juga, tapi ini seorang yang udah lama lah di bisnis dan udah lebih dewasa jauh dibanding aku. Ngomong kayak gitu kayak he actually cares about what he do and he make. Ya walaupun orangnya kadang-kadang ngobrolnya really Surabayan style kita paham lah. Tapi emang tuh orang pure love and joy gitu, dan itu kelihatan pas syuting kita semua nyaman, gak ada yang gak nyaman gitu. Nah itu yang pentingnya kan. Jadi kepedulian dia terhadap filmnya tuh besar dan berasa. Berarti kepedulian terhadap film tuh bukan hasilnya aja, tapi semua sampai ke proses-prosesnya. Iya gitu. Makanya gue happy saat berarti Korapron menganggap MC itu penting. Iya nggak? Sampai dipikirkan konten gue tentang ini, berarti MC-nya harus yang ngerti juga tentang kontennya. Apalagi pada saat itu gue pulang umroh, kan nggak mungkin. Pulang umroh MC Kuasa Gelap gitu. Lagi ini nggak. Botak dong pasti. Botak, jenggotan gitu kan. Makin aneh. Jadi gue happy. Ada 2 sutradara yang pernah ngajak gue ngobrol dalam sebelum nge-MC. Ya salah satunya itu Korapron sama Mas Riri dan Mbak Mira. Itu hamin seminggu gue disuruh main ke tempat mereka ngobrol. Gue bilang, ternyata ngasih tahu MC segininya juga Mas. Lu iyalah, lu harus tahu kan, lu yang akan ada di garda depan untuk ngasih pesan ini ke penonton gua. Iya, ini juga kayak barusan lagi cari waktu untuk kita nonton assembly, soalnya dia pengen kita ngobrolin kayak ini mau marketingnya secara gimana nih. Tuh, gitu. Dilibatkan. Itu kan kita happy ya. Iya, walaupun aku juga bukan di sini bukan produser atau apa, tapi dilibatkan. Dilibatkan. Gimana? Kita didengar nih artinya. Gitu. Itu jauh lebih penting sih menurut gua, dan banyak kayak yang kayak gitu happy sekarang. Banyak yang enggak juga ya, tapi banyak yang enggak, tapi gitu alhamdulillah di circle kita yang sekarang nih Brian, yang sering kita temuin di gala premier, preskon, itu alhamdulillah udah pada mengarah ke hal-hal yang setiap cerita tuh sama teman-teman kita yang di sini nih happy semua gitu. Kayak bukan hanya dihargain, tapi kita juga cari untuk pendapat kita itu sangat spesial. Betul. Walaupun pada akhirnya dipakai atau enggak apa-apa, tapi setidaknya mereka menanyakan kayak gimana pendapat kamu. Betul. Itu something special. Itu gue epic. Kemarin promo sama teman-teman sinemaku, Jaka sama Fonti, ada salah satu tim dari sinemaku ikut. Dia nanya, Bang, kalau di sini gimana nih? Ini kita apain nih? Gue sebagai MC happy loh di dilibatkan gitu. Karena nanti kan yang ngadepin penonton pertama gue tuh. Yang ngadepin, yang harus dipanasin nih penontonnya. Panasin dulu, disuruh diam kalau Iqbal lagi muncul. Yang nggak mungkin itu. Dan gue ditanya itu, kita meeting ini yuk malamnya gimana nih, besok enaknya apa dulu yang keluar. Wow, gue happy banget, dan alhamdulillah udah banyak yang kayak gitu. Dan justru itu gue lebih happy. Nah cuman gue ada di momen saat ini sama kayak lo mungkin waktu awal. Jadi kalau yang tadi lo bilang kayaknya waktu itu semua harus ambil. Nah gue lagi momen itu. Beberapa momen ini ada film-film yang kayak temen gue nanya, ini film apa ya? Udah nggak apa-apa, yang penting gue MC. Ada juga Brian. Oke. Tapi kan itu jadwal kosong ya, sebagai freelancer ya, jadi kita isi. Gak apa-apa. Cari paycheck mah gak ada masalah. Betul. Gitu. Asal jangan terlalu jadi kayak
ngelupain sama kita juga harus senang juga dalam hati. Yes, itu yang paling penting. Untungnya gue suka nge-MC-nya. Kayak lo suka kelihatan actingnya gitu. Bang dia suka kelihatan. Iya. Suka MC-nya, suka ngobrolnya, suka. Iya. Tergantung juga ya sama siapa. Betul. Sama siapa ya, maksudnya kayak kalau dapat pemain yang gak enak pasti juga susah ya. Ada kok. Ada. Ya tapi ya mudah-mudahan kita kayak aku juga dapat lawan main atau tim yang gak enak juga kadang-kadang. Tapi ya udahlah kita harus jalanin gitu. Ya karena kita jangan sampai kecintaan kita terhadap apa yang lagi kita kerjakan rusak gara-gara orang doang. Gara-gara satu hal doang. Betul, gara-gara satu hal yang sebenarnya nggak bisa kita kontrol gitu kan. Yaudah. Itu juga satu hal yang sangat penting, kayak di saat aku juga sadar kayak enggak semua bisa jalan sesuai apa yang kamu inginkan. Pas aku sadar itu langsung kayak oke, jadi lebih lego jalannya, lebih enak gitu. Ya tadi gara-gara pengalaman lo di industri ini ada ekspektasi yang lo tahu taruhnya semana untuk di project yang mana gitu kan. Itu ekspektasi, jadi penting. tapi kerja kerasnya tetap sama. Tetap sama, benar. Ya, kayak Ciko ngobrol gini, kalau udah gua ambil ya berarti gua harus tanggung jawab. Itu dia. Tanggung jawab itu. Bukan tanggung jawab hanya ke produksi tapi juga ke diriku sendiri juga. Yes, itu penting ya. Itu penting banget. Karena pada akhirnya kan it's important for us juga gitu. Jadi aku ambil tanda tangan. Ya. Aku setuju mau gimana pun apapun yang terjadi ke depannya, mau enggak sesuai ekspektasi, tetap harus do my best gitu. Ya. Lakukan yang terbaik untuk orang-orang, karena yang bergantung sama film gak cuma lo sebagai aktor, tapi ratusan orang di belakangnya tuh. Banyak banget tuh. Jadi emang it's a teamwork. Ya walaupun ntar karena timnya juga enggak works banget, tapi ada beberapa yang juga bergantung kepada kamu juga gitu. Yes. Berarti setelah dari kreatif produser lo ketagihan dan lo menikmati detail-detail ini, nextnya apa? Pengen jadi ya of course produser terbuka lebar untuk seorang Brando Money. Amin. Amin. Let's see lah ya. Ada maybe a few projects ke depannya yang aku bakal coba di belakang layar lagi, tapi itu dia. Sebenarnya kalau aku mau ngambil banyak kayaknya alhamdulillah udah bisa gitu. Tapi karena aku masih belajar, nggak mau terlalu rakus dulu di awal. Pelajarin pelan-pelan dulu. Pelajarin flow-nya, apa ininya, politicsnya juga. Itu penting juga tuh, betul. Itu penting juga. Soalnya penting pada juga. akhirnya kita ngomong sama investor, ngomong sama ini lainnya kan ada. Yang dimana ya ada juga pasti orang fokus ke uangnya doang dan nggak ada masalah gitu. It's still a business. Untuk beberapa orang tetap bisnis. Jadi I respect that gitu. Jadi emang harus cari tengah-tengahnya gimana gitu. Jadi lo serius ya di belakang layar juga ya? Hopefully ya, sejauh ini ya aku apa yang aku ambil lakukan selalu aku lakuin dengan all what I can give gitu. Direct? Gregetan dong pasti, gemes dong. Kayak butuh waktu lebih sih buat direct. Belum ya. Kayak contoh Bang Reza aja udah berapa tahun di filman. Kadian aja belum ya? Belum produser ya waktu itu. Iya, tapi kan dia guru-guru gokil tuh produser ya. Dia ada beberapa orang kayak udah coba aja. Tapi kayak butuh ngerti sedikit lagi di belakang layar ya. Dan lo mau untuk belajar hal itu ya. Mau lah. Di saat kita bisa belajar itu adalah a gift yang sangat bagus buat kita. Di saat kita juga masih mau belajar, itu hal yang berarti you're doing something right. Karena di saat kamu udah gak mau belajar lagi, itu udah artinya you don't love what you're doing anymore. Itu yang selalu gue suka dari Brando Money. Setiap ketemu, kalau ini gue baru ngomong di sini ke elunya ya. Setiap kali gue ketemu sama lo ngasih positive vibes gini, ngobrol 10-15 menit tuh gue banyak belajar dari lo. Amin. Asli banyak belajar. Gue sih happy saat gue nyamperin lo pertama setelah gala premier PMR, setelah gue lihat dari kreatif produser Brando Money, lo ternyata gitu kan? Script development. Iya, script development. Lo ternyata ikutan juga gitu kan? Gue happy banget lihat proses ini gitu, Brian. Means a lot. Thank you. Semoga kita punya umur yang panjang di industri film ya. Amin. Dan semoga kita bisa kerjasama dalam bentuk yang lain. Kapan ikutan belakang? Nah itu nulis dia. Gak? Ini makanya nih bersinema kita nulis mulai. Gak? Aku nulis enggak. Belum atau? Aku emang gak bisa nulis. Oke. Gini, gue gak jago, tapi gue punya teman-teman yang jago. That's good. Kayaknya gue bisa ngumpulin teman-teman yang jago. Bagus. Itu. Ya. Berkali-kali gitu soalnya. Podcast, gue gak jago, tapi gue punya teman-teman yang jago. Boleh sekali-sekali gak jadi MC film, jadi yang nonton film kamu sendiri lah. Aduh, amin. Atau project kamu sendiri lah. Amin, mudah-mudahan nih, mudah-mudahan. Amin, karena kecintaannya ke-build gara-gara kita sering ketemu sama industri, sering ketemu banyak orang, sering banyak nonton. Apalagi kalau gue nge-MC ketemunya sama tim marketing, produser, ya kan? Kamu melihat susahnya mereka gimana. Yes, gitu. Makanya mungkin arahnya akan ke produser.
Gitu pengennya. Kalau emang itu beneran terjadi ya. Amin ya Allah. Episode ini menjadi saksi. Amin. Ya, dan kita approach Brand Domani sebagai semoga dia happy dengan lingkungan yang kita bikin nanti. Amin. Udah pernah kerja bareng sama dia kok. Nah kan benar. Udah. Dan teman-teman Sinemaku selalu terbuka untuk ngobrol. Banget. Kita jalan 5 hari kemarin gua sama Tante Yani sama nyokapnya Umay ngobrol. Banget. Lu pengennya apa sih nextnya di industri? Itu tuh ditanyain gitu. Soalnya dan jarang. Mereka merasakan menjadi underdog dalam industri, sebuah industri. Ya? Iya. Dan mereka melihat kalau ada orang-orang kayak ada something. Coba deh kita ngobrol kayak gitu. Makanya kayak aku aja tiba-tiba pintu itu terbuka gara-gara mereka. Dan habis itu ada kayak seperti kayak PAB juga, aku sempat ikut belakang layar juga gitu. Itu kebuka gara-gara mereka, Sinemaku. Karena mereka percaya sama aku dan karena kepercayaan itu aku jadi nyadar, oh maybe I have something that I didn't realize that I have. Dan jadi sadar, jadi lebih berani kayak, oh boleh nggak kalau project ini aku ikutan belakang juga kayak gitu. Karena mendingan gagal tapi udah nyoba daripada nggak nyoba ya. Kalau nggak nyoba kan lu udah gagal dari awal. Kamu nggak bakal pernah tahu hasil gimana kalau nggak pernah nyoba. Yes, itu dia. Coba aja dulu. Dan banyak kayak Papa Rues tuh support banget tuh kalau ngobrol sama Papa Rues kayak, ayo Dias kamu mau bikin apa podcast kamu main dong ke kantorku. Berapa kali Pak kita sering tawarin gitu, ih Pak cuman belum pede. Emang selalu kayak gitu belum pede. Iya, belum pede. MC dulu dah. Gue kayak kalau film gue pun tayang gue pengennya MC deh Bre. Soalnya pemain kalau datang gala premier transport doang. Dapat ya. Kalau MC dibayar pula. Gue pernah kayak gue bener lagi. Gak apa-apa, aku kan emang di kontraknya ada soalnya. Ada hadir. Gue main di film Kang Soleh kan, Star Syndrome. Jadi MC di filmnya. Terus ditanya sama PH-nya Mas Dendi sama timnya sama Rofik tuh Mahakarya. Nanti lo pas gala di present apa nge-present? Nge-present Pak, kan dealnya beda. Kalau di present datang doang. Kalau nge-present kan ada tanda tangan lagi. Ada job lagi, tambahan rezeki lagi. Bener, pintar nih. Pintar bisnisnya. Otak-otak produser. Brand Domani, thank you. So nanti kita akan coba kabarin ke Brian lagi saat film-film yang kemarin Brian udah syuting tuh udah mau tayang. Pengennya lebih detail nanti karena banyak banget yang kita obrolin. Pengen obrolin ke Brian para prasuk. Kemudian yang tayangin usai di sini. Hanya Namun Dalam Doaku. Sama Patah Hati Paling Sengaja. Patah Hati Paling Sengaja. Itu di Sinemaku Day aja rame. Lupakan ya. Terima kasih semua. Brand Domani, thank you banget. Thank you so much. Sampai ketemu di Bersinema episode berikutnya. Dadah. Bye bye semuanya. And cut.